Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa habibina al-Muqadda Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minal rusul summa ila hadratin Nabiyina al-Khadir Abbas bin Balkan summa ila hadrati awliya'il awal Sayyidi Syababi Ahlil Jannah khairil bariyah Sayyidina al-Hasan wa akhihi syahid Sayyidina al-Husain wa walidayhima Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra al-Batul wa alihi wa iyalihi wa jami'i ashabil kiram wa ustadina wa syaikhina wa muallimina wa thumma ila hadratin muassis hadzal masjid al-haq wa usulihi wa furu'ihi wa jama'atihi lana wa lahumul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masih lanjutan 3 prinsip ahli sunnah wal jamaah. 1 at-tawassut, at-tawazzun, dan yang ketiga al-iqtidah. Ketiga prinsip ini merupakan sikap tengah serta berimbang dalam setiap persoalan. Misalnya gini, dalam masalah sifat dan zat Allah, sifat dan zat Allah, firqah golongan mujassimah yang menyatakan Allah itu memiliki anggota tubuh dan mempunyai sifat seperti manusia. Ahlussunnah wal jamaah tidak. Di Quran ada ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan manusia. Itu kelompok mujassimah memaknai Allah punya fa'al, punya anggota tubuh, punya tangan. Berbeda dengan Ahlussunnah wal jamaah yang dimaksud yadullah, pemaknaannya adalah kekuasaan Allah meliputi seluruh manusia, seluruh makhluk. Itu Ahlussunnah wal jamaah. Jadi Allah tidak bertangan seperti tangan kita. Kalau Allah punya tangan seperti tangan manusia, punya sifat tangan seperti tangan manusia, cakupannya terlalu kecil. Belum lagi membutuhkan sendi, belum lagi harus punya kuku, belum lagi harus mempunyai proses-proses yang lain. Sampai kalau Allah nanti punya tangan sakit, geringan, misalnya dari apa? Asam urat yang mau operasi jadi pengiran. Disinilah Ahlussunnah wal jamaah bedanya dengan aliran mujassimah yang banyak mengandalkan tentang jisim, jasad. Aduh. Berbeda dengan aliran atau firqah Mu'attilah, pakai
Mu'attilah itu menafikan seluruh sifat Allah. Ada firqah yang mengatakan Allah tidak perlu disifati. Sebab sifat itu menempel pada bagian yang disifati. Dulu ada timbul pertanyaan, Allah terus ini biasa akan jajan dulu. Orang tanya, apa kata Allah? Kalau Allah nanti bunuh diri, siapa yang mengganti? Kan haknya Allah mau bunuh diri. Raya kan, pangeran tak bunuh diri, kan boleh-boleh saja. Apa jawabannya? Al-Sunnah akan menjawab, Allah tidak bakal bunuh diri. Bunuh diri itu akhir dari sebuah kehidupan yang nyata. Kenapa? Karena Allah punya sifat baqa. Siapa yang menyebut sifat baqa? Ahlus sunnah wal jamaah. Wa yabqa rabbuka dzul jalali wal ikram. Tuhanmu akan kekal dan Dia yang mempunyai Zat yang maha agung dan maha mulia. Allah kekal, tidak bakal bunuh diri. Kan mau takut mengenai no boleh pengeran dulu. Tak karena pengeran. Sopo lah. Kayak jangan ada perusahaan sampai terus nonton tak bubar apa dari aku nek itu. Allah tidak bakal. Ahli sunnah wal jamaah tampil mengatakan tidak. Allah punya sifat baqa. Karena ahli sunnah wal jamaah bisa jawab nonton itu. Yang ini ngaji. Bon. Tentang perbuatan Allah antara Qadariyah dan Jabariyah yang kemarin saya terangkan. Qadariyah itu punya keyakinan manusia memiliki kekuatan penuh atas dirinya. Aku mau gak nyambut gawe, tapi orang duit. Itu kan kaya-kaya nyambut gawe itu gak Pak? Pasti. Iki kabel aku sih seakan-akan. Itu kemarin saudara kita yang di mana itu? Dalam bumi itu. Italia. Chili. Kalau mereka tidak bertauhid, anggapannya wah ini akali wong tua ngono ae. Untuk aliran Qadariyah dia mengandalkan itu saja. Mengandalkan IQ dan saya dan zaman sering seperti itu. Kayak lagi sekolah pun rapin terus. Kayak lagi nyambut gawe gawe. Kayak gak duit apa? Iya. Padahal banyak sisi lainnya bisa dilakukan lebih dari itu. Itu lawan dari Jabariyah. Jabariyah itu manusia tidak memiliki apapun. Babil kita dulu sering mengatakan menungso koyo wayang. Apa jadi? Jalan. Akhirnya segala sesuatu pasrahkan Allah tanpa mau ikhtiar. Antara dua sifat golongan firqah Jabariyah dan Qadariyah tidak pernah ketemu. Disitulah ahli sunnah wal jamaah tampil di tengah-tengah. Manusia wajib berikhtiar. Hasil dan tidaknya yang menentukan Allah. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak hanya mengandalkan rasional atau akal, juga tidak hanya mengandalkan kekuasaan kemutlakan Allah. Kedua-duanya dipadukan melalui proses ini.
ikhtiar dan kasab, Allah akan menentukan dari kasab dan ikhtiar itu. Disinilah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi tampil, yang satu mendekati Jabariyah, yang satu mendekati Qadariyah. Kedua-duanya dipadukan, diambil oleh Nahdlatul Ulama sebagai cara berpikir dalam bidang akidah. Kita kan pagi diajari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi diajari Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah menciptakan segala sesuatu. Siang kita diajari. Dari mana hujan? Hujan itu dari awan. Awan itu asalnya air laut yang kena sinar, dihembus angin, habis kita. Sisi lain mengatakan Allah Maha Kuasa, sisi lain bentuk akli yang menonjol. Disinilah guru dan kiai kita sering pesen nang anak putu kita, pupung si cilik rebutan agama ini, memorinya supaya penuh agama dulu, supaya nggak jadi manusia rasionalis, mulai kebaca mentas nadani. Jangan kumpul tiang sing bapak ngerti tauhid agama, gak sambung ini kan, sulit mengendalikan. Termasuk anak-anak kita yang dikendalikan oleh gurunya, sulit juga mengendalikan. Makanya banyak orang tua sekarang yang kerepotan ngasuh anak karena anaknya yang ngebeki memorinya, pemikirannya, segalanya orang lain. Gagalnya pendidikan kan di situ. Qadariyah, Jabariyah, Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Ya. Kemudian menyikapi janji dan ancaman Allah antara Murji'ah, semua hukum dan pembalasan diserahkan Allah. Coba belok-belok dari heran. Wah, kemana hukum-hukum? Akhirnya hukum tidak pernah berlaku. Dia seperti sok jadi orang ikhlas, padahal dia masuk kelompok Murji'ah. Bicara jadi hukumis, jadi sambat nulis, jadi lapor nulis, jadi lironis, jadi takibis. Itu Murji'ah itu, tanpa terasa ya. Nanti berjalan, ya sering kali kita menyerahkan segala sesuatu sepertinya tidak berlaku hukum. Murji'ah. Ada kelompok lagi yang berbeda dengan Wa'idiyah. Allah pasti akan menghukum orang yang berdosa. Orang menyebut namanya hukum karma. Di Ahlussunnah wal Jamaah kedua-duanya dipadukan. Secara lahir manusia harus ikut menghukum, karena hukum ini ditentukan Allah, diberikan manusia untuk kebaikan dan kesejahteraan. Kalau dari hukuman manusia ini kok tidak setimpal atau kurang adil, masih ada keadilan Allah. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ngapun ini belum tahu ini daripada sambung ini. Sambung ini. Contoh konkret lagi, contoh konkret. Ada pertanyaan, koruptor itu nanti kalau sudah di penjara apa nanti di akhirat gak disiksa? Dia tahu apa jawabannya? Hah? Jauh masih jalan apa punya gue akan bawa kau tak tunuk itu bendera bangun masjid, kayak anak yatim. Entah sini keselamatan. Di masjid saja mahal itu yang bawa. Hah? Sering kita itu menyerahkan hukum sepertinya siapa dari pangeran orang yang terakhir kita terbaru harian orang tadi tersangka berangkat haji ya. Nah, ya persoalan benar atau tidak kan. Sementara hukum menyatakan dia tersangka. Bagi aliran-aliran yang Murji'ah berlawanan dengan
Wahidiyah memperkenankan apa dari pengeran kok nyepuro. Bedakan gimana hukum-hukum yang berkenaan dengan muamalah yang harus diselesaikan melalui proses yadan yakin, melalui proses-proses berhadapan satu sama lain, saling mengiyakan, menidakkan, mengikhlaskan dengan hukum yang Allah prerogatifkan sendiri. Apa kata Allah yang disebut dengan dosa kepada Allah, bedakan. Seringkali kita tidak membedakan itu. Nah, kembali. Contoh lagi, ahli sunnah wal jamaah berbeda dalam menyikapi ahlul bait, keluarga Nabi, menyikapi sahabat Nabi. Antara Rafidhah atau Syiah, orang Syiah itu sebagian yang berpendapat sahabat kafir. Ahlul bait adalah orang yang maksum. Abu Bakar itu melindih khalifah, kata orang Syiah. Sebenarnya yang jadi khalifah itu Ali, yang melindih, yang mengkudeta, kafir dia. Mengatakan keluarga Nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Sementara orang Khawarij mengatakan seluruh sahabat dan ahlul bait yang menjadi penyebab perang Jamal dan Siffin dihukumi kafir. Wabeh kafir, wabeh kafir. Perang Jamal itu perang antara Khalifah Ali dengan Siti Aisyah. Kenapa dikatakan perang Jamal? Karena panglima perang yang dipimpin oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha naik onta, namanya Jamal. Itu sejarah buram dalam Islam. Di menantu perang melawan ibu mertua tiri, yaitu sejarah. Akhirnya oleh orang-orang Khawarij dihukumi sama-sama kafir. Yang perang Siffin itu antara Khalifah Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Ali waktu itu jadi khalifah keempat. Muawiyah bin Abi Sufyan yang di Kufah pemberontak. Jadi pemberontakan nggak dulu sudah ada perang. Orang yang menang dan yang kalah antara pasukannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan antara Muawiyah, semuanya kafir. Sekarang di Iran kita mulai muncul lagi itu Khawarij ini kafir, mentakfirkan orang yang tidak sama dengan dia kafir, hartanya halal dirampas. Hanya dengan modal dalil itu Khawarij yang muncul sekarang dia merampok di toko-toko emas. Hanya bedanya kalau dulu tanpa membawa senjata, kalau sekarang pakai senpi. Yang di Sumatera itu Khawarij itu, teman-teman kita gimana, kita yang suka mengkafirkan orang tahlilan, suka mengkafirkan orang tibaan, yasinan, itu Khawarij. Khawarij. Jadi nggak terungkit tanpa melalui proses yang tahu di mana, yang benar di mana, yang tidak tahu di mana, yang salah di mana, dia langsung kafir. Di lingkungan kita langsung kita punya bayi, di pojok rumah dipasangi lampu. Tempat penanaman hari-hari orang nggak paham jangan itu mantas sabar di komen kalau minggu siapa yang menyerupai orang Hindu, Buddha, kafir dia tidak pernah tahu. Belajarlah ilmu komunikasi, itu alat komunikasi. Dulu belum ada lampu kayak gini, belum seramai ini, lampu diletakkan di rumah. Oh, rumahnya Pak Agung punya anak, jauh-jauh tahu itu alat komunikasi. Ayo moro, sambang bagi, itu alat komunikasi.
Saya nggak perlu ngomong no, aku udah anak, nggak usah gitu. Ya sekarang ada ucapan selamat telah lahir bayi yang agung walaupun orangnya kurus. Sekarang kan memang jadi selamat karena dia mboten enten sami dia nggak ada damel niku. Sekarang sudah ada ucapan selamat jadi manten, ulem-ulem undangan. Dia nggak kurang 7 hari, kurang 5 hari damel janur, gitu. Dugi, pelepah, kelapa, pohon pisang. Itu alat komunikasi memberitahu ini mantu pertama, ini mantu terakhir ditutup nih. Itu bahasa-bahasa, ayolah baca komunikasi. Jangan langsung takfir. Kenapa menanam hari-hari harus terhormat? Nah ini kan bagian tubuh manusia. Kalau pakai nyawa harus kuburan karena seluruh tubuh. Kalau hanya potongan saja tetap terhormat, dijaga. Jangan sampai degradasi. Keterhormatan jangan melihat karena ini hidup Buddha. Siapa sekian ini yang lahir cowok mbak buyutnya durasi Islam? Rono, nah asli ojo ya turunan ini tunggul nametung, gandring, sendok, ken arok, ken geges, ya. Ya ini mbak buyut kita, turunan Joyoboyo, Jagung Ramal, ya. Ini tuh mbak buyut kita asli. Irungnya rada pesek-pesek, konge punggung-punggung, nah. Dalam arok menengahin, yang dirasani, itu ada orang Jawa. Mulai kerisik dengan beri, awas kondang. Nah, ini karakter kita. Sekarang diajak beragama melalui proses-proses Islam yang seperti kita lakukan ini. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah versi kita, versi Indonesia yang sangat moderat, ya. Tapi tidak berbaju. Ketiga prinsip tersebut dapat dilihat dalam masalah keyakinan atau teologi atau akidah. 1. 2 dapat dilihat dalam masalah perbuatan lahiriah fikih. 2. Serta masalah akhlak yang mengatur terang gerak-gerik hati tasawuf. Contoh kasus, sampai ada orang meninggal dunia. Ini di kampung dulu, dalaman itu. Itu orang meninggal dunia, semua aparat mulai RT RW sepakat dia tidak boleh dikubur di situ, karena kuburan di kampung kita dalaman makam Islam. Sementara dia yang meninggal dunia itu masih Kristen. Dari mana tahu? Dari KTP. Ya. Akhirnya tidak ada yang mau mengkafani, tidak ada yang mau memandikan, apalagi mensolati. Padahal, kalimatnya padahal, ketika dia masih sehat, itu menyatakan ke anaknya masuk Islam, sambil tertatih-tatih dia mengucapkan kalimat syahadat. Dengan tiru-tiru dia ambil air wudhu, dia ikut sholat. Begitu 3 hari setelah syahadat dia stroke, tidak bisa bergerak apapun. Secara fisik bukti otentik dia adalah non-muslim. Begitu malam saya diberitahu, pagi subuh saya imami di musola rumah, saksi-saksi saya datangkan, Pak Mutin saya panggil, ketua NU saya panggil, muslimat saya panggil, saksikan kalau mayat ini sudah Islam. Persoalan masuk kuburan di sini atau di mana tidak penting. Mayitnya tidak pernah minta dikubur di mana. Tidak dikuburkan pun nggak lari. Ngerti maksudnya? Akhirnya alhamdulillah kalau sampai Pak Mutin yang ini sama Bu Haja Sofia itu, lek jenengan atas nama ketua muslimat yang tidak mau umat ini, saya panggilkan pendeta dari gereja itu. Lu pun ngatas boten pun. Dan ini semua bangun di rumah. Oh akhirnya dan rumah di model Islam hanya bersahadat. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Bersahadat saja kita sudah
masuk surga. Saya yakin mayat itu ahli surga. Allahumma mayatnya saja yang masuk surga, biar KTP-nya di bawah RT RW. Disinilah ahli sunnah wal jamaah. Apa yang terjadi akhirnya keluarganya berterima kasih ke saya dan tokoh-tokoh. Tahlilan tidak 7 hari 3 hari, begitu 1-2 hari kali suaminya mantan angkatan laut itu yang umur 68 tahun biiznillah Kamis kemarin ikrar masuk Islam di rumah. Berkah istrinya yang masih Kristen kita sholati, dia bilang ke cucunya, nah, Mbak Jamil mati di surga gak betul. Mami, mulai ke bang gua Islam, kayak mami ya. Iya kan? Iya, alhamdulillah dia masuk Islam. Ya kita salami masuk Islam. Ini cara dakwah pulau bisa kabeh, santen. Jangan hanya melihat KTP-nya, lihat proses dia sudah berikrar. Jam berapa, di mana, siapa saksinya. Tidak harus mengatakan syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamera munisin itu nyeweh, mereka fasih, ngotot. Wis cukup muni Allah Muhammad Rasulullah, selesai. Bila yang sangat terkenal tidak bisa ini la ilaha illallah, cukup ahad. Makanya baru kata bila lingkungan pulau bisa sampai proses islamisasi terselesaikan. Jajah Belanda sekian tahun tidak mempan. Coba keluarga dulu bisa sampai sekolah yang daging yo paling Islam ngomong jangan. Ayo mau dibanding dengan Mbak Buyut kita dulu ngomong Romahi parani mopo parang bilang dan lo sudah itu komunitas tersendiri terbentuk jadi muslim. Kita saja nggak ada kan nggak usah nanti diundang tahlilan nanti diundang. Ada tahlilan jangan kamu diundang wah tahlilan itu nanti diundang. Resepsi nanti diundang, walimah diundang. Kalau tahlilan nggak usah nanti diundang. Persoalan nanti jajan yang keduman siapa? Enggak niat boleh jajan. Ini loh harus kita lakukan. Jadi cara menyikapi begitu. Iya, teologi kita gitu. Tidak hanya melihat lahiriah, sisi lain melihat lahiriah. Iya, kita tidak kenal orang sama sekali. Begitu meninggal dunia dalam keadaan mabuk, mati, bunuh diri mati. KTP-nya Islam, gimana cara menyikapi? Balik ahli sunnah wal jamaah. Nahnu ngakumu bidzawahiri wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi zahirnya. Kamu lihat KTP-nya Islam. Ayo kita bawa ke masjid, kita mandikan sana di kamar mandi masjid. Kita sholat di masjid kita, kita kubur di kubur kita. KTP-nya Islam. Kita yang menghukumi cara zahir. Persoalan dia bunuh diri atau dia pas minum minuman keras meninggal dunia, cek diurus Gusti Allah. Ayo dijalukna sepuro Allah maufilahu warhamhu wa'afi. Maru anak putu itu teko Masya Allah cinta sing umar Masya Allah sampai masjidnya jangan pinter ragati pun repot-repot dulu bolongan kemarin. Dakwah sing cerdas itu loh ya. Loh, ini loh tadi. Kita menandai orang itu Islam dan tidak sulit. Satu di antaranya nikah orang. Ya sih Islam sebab Islam itu belum waduh saya sebab menulis. Oh, tunggal awal ini ya. Awal dua bisa kacau gak ada konangan. Kita kan kadang sok hebatnya. Pada di luar kita itu pikiran kita itu mah ngeres. Iya, kita tidak sok hebat. Kita ulang-ulang. Ya awalnya itu hebat. Padahal kalau ini diwujudkan dalam disinilah ahli sunnah wal jamaah cara menyikapi itu. Makanya ditiba itu sulusi yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab wa sulusi yakuna bi dzunubi wa qul ya yufaru lalu umat Nabi ada satu masuk surga tanpa hisab,
setingkat Abu Bakar Siddiq. Yang lain datang dosanya banyak, mau meninggal dunia tobat, ayo falahu masuk surga ubet. Lah sing telu masuk siyatu nabi durubihim wa khotoyahum fayaqulullahu ta'ala azza wa jalla. Ya benar? Lil malaikati dhabu wazinuhum fayaquluna ma wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Niki Gusti tiyang iki Islam tapi amale mboten ten blas pita timbangan-timbangan. Amale sak gunung welek tak. Api mboten ten blas kejaba ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi enten niki nyempet di kolonge atine asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh no, enten waktu nikahan singen. Lepas surga, tapi antri dhisik. Tiba niku pelajaran. Dadi NU gak apa tiba. Anjir ini. Enak tiba anu iki. Lu kerja. Enak tiba lagi iki. Ayo tiba anak wedok jajan teko ya. Malam-malam Jumat atau malam Senin. Salam pisan karo minggu pisan. Kuwi gak isin di Masjid Agung Sidoarjo 2 minggu sekali ngaji, tiba kalau maknani Jawa tak Indonesia no. Terang tak sarani. Betul isin no. Bicara itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kita tutup wakilah libadihim. Nanti dia dan lali ini ngobrol baca tiba durung sunat dijen. Nah itu untuk elina itu orang disebutkan. Tiba di al-hadits tsani an Allah bin Yasarin angkat bil akbar. Ola annani nabi atau Allah tak indasi bahwa bidang kan ayat tu wa idatu sujud. Tibaan opo oleh ngaji tibaan bocah dewe kan go mulih nang warung dewe. Ayo dimulai monggo Omar ya mari ayo sekali-kali warung tutup dulu. Awak selamatan ini kalau ngaji di warung kalau ngaji sampai mendengar tak cerita kali santai ini ngaji ini. Jadi di tasawuf ilmu akhlak. Di NU itu, di Ahlussunnah wal Jamaah kita ini, kita nggak cukup hanya pintar ngaji, tapi itu akhlakul karimah. Ini tasawuf. Di lingkungan kita ini, iya. Sebenarnya selesai sholat, sampai selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Udah sampai nyingkir gak apa-apa, ada akhlak. Imam kita, di melokmu itu akhlak. Akhlak itu. Sorry sih, mengarap toko kalian mendelok sunati haji, pengarap Wahabi. Kau dendek dilangkahi, mulai gendek berapa sih kalau ada yang Arab itu, belum kayak gitu. Akhlaknya nggak ada, kita punya akhlak kan, mentong kalau jika sudah toko kali melintih, sungkan karena melangkah itu sungkan, karena sudah tertolak akhlak. Ini loh Ahlussunnah wal Jamaah. Sowan, silaturahmi, matur. Itu akhlak kita. Sekarang kita kalau dari akhlak kamu jangan ngomong dhisik, rundingan, kandang nono, ojo mbok tinggal. Iku biyen ora pejabat ya awakmu barang. Sing arani nyeluk ustaz ya wong iku, ora gajan di awakmu awakmu nyeluk ustaz. Kok kan iku gak ono gajan ustaz iku. Iku ustaz tuh mboten daden-daden kok ora yen nyeluk. Ayo, aman pinter yo kok gak duwe santri gak duwe nyeluk ustaz. Nah di situ ada gaul
bapak keliru, makni salah, tapi ono undang ojo sepuh gak ilo itu ya tasawuf. Dalam praktek keseharian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di bidang teologi tercerminkan dalam rumusan yang digagas oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Sedangkan dalam masalah perbuatan badannya termanifestasikan terwujud dengan mengikuti mazhab yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di bawah ada keterangan. Untuk mazhab Hanafi bawah 2. Ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, lahir di Kufah tahun 80 Hijriah pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, salah seorang penguasa dinasti Umayyah. Beliau wafat di Baghdad tahun 150 Hijriah. Imam Hanafi. Imam Hanafi itu salah satu mazhabnya yang sering saya ceritakan ya teman-teman. Bolehnya zakat fitrah pakai uang, itu Imam Hanafi. Cari hadis gak ada zaman Nabi fitrah pakai duit itu buat nansal. Sing olehno fitrah pakai uang, pakai harga makanan, itu Imam Hanafi. NU sudah luas tahun 60 wis oleh Imam Hanafi. Makanya kemarin di Masjid Agung dan di beberapa tempat saya sampaikan, boleh silakan zakat fitrah beras idealnya 3 kg, kalimatnya idealnya, walaupun 2,5 kg trimon, tapi tulis idealnya 3 kilo. Uang idealnya 25.000, kan ganteng. 2 kilo, sampai punjul. Oh, gagah. Idealnya itu pakai uang. Imam Hanafi itu. Kita tidak boleh ngawur terus. Biasanya duit, yo tidak ada biasa. Sampai dituntut Nabi tidak pernah melakukan fitrah pakai uang. Sampai harus bermadzhab. Wah, bukan mazhab apa? Itu fitrah itu. Belum tiru Nabi tidak pernah pakai fitrah pakai uang. Nah, itu berarti mazhab ini penting. Terawih di masjid Allah ada. Terawih sih dengan umat pakai 20 Imam Malik ini. Kita tidak bisa lepas dari mazhab ini, tidak pernah bisa lepas. Bila pengendut wudu, pengendut dan batal, itu bermazhab. Itu Imam Syafi'i nuntut batal, Imam Hanafi nuntut batal. Jadi nuntut Imam Hanafi betul batal. Tapi weteng guru batal. Imam Hanafi iya. Kita tidak pernah bisa lepas tanpa mazhab, tidak bisa lepas. Halo, ibu-ibu nyawa lagi? Boleh, coba Pak. Dulu ya, coba. Yang kedua mazhab Maliki, mazhab yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas bin Malik. Para sejarawan berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran Imam Malik. Namun mayoritas mereka mengatakan bahwa beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah, wafat di Madinah tahun 179 Hijriah. Ini mazhab Imam Malik. Dan kita tahu Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik lah yang memperbolehkan. Saya ulang Bu, Imam Malik lah yang memperbolehkan orang haid nifas niat berdoa baca Quran. Di haid nifas merok tahlilan itu dari Imam Malik oleh. Haid nifas dari guru TPQ murid Quran oleh. Itu Imam Malik. Jadinya memang berkelit melalui nomor. Kalau menurut hadisnya tidak boleh. Imam Malik lah yang membolehkan dan mengatakan bahwa anjing itu najis,
mutawassithah, bukan bola. Sehingga banyak saudara kita di Sulawesi imaninya. Ya karena mazhabnya begitu. Sama dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi lah yang mengatakan kalau binatang itu halal disembelih, kotorannya tidak najis. Makanya dibekat, doro sama tengkatani, merpati, mlebu metu masjid, ya, kotoran telek, warna ini, ces, tidak, yang gue seret, is kayak sholat, is. Kalau orang Indonesia yang pakai mazhab Syafi'i, tidak berani, lo telek, mualek, susu gantung gen. Ini gak jatuh, belajar melo NU cek jatuh mazhabnya. Siapa ngarani orang NU kuper ketinggalan zaman? Ini nggak ngaji. Halo? Ketika orang-orang ramai mengharamkan kodok, Al-Maufullah, guru kita, guru bangsa kita, Gus Dur, malah meresmikan budidaya katak 35 hektar. Tangerang. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan haram. Imam Malik halal kodok ini. Ternyata di kampung pulau bisa mengkabe desa-desa itu. Wong golek kodok, wong Islam tok ya. Oh golek kodok. Ono wong Kristen. Nyuruh kodok itu anaknya ngaji. Murid sampean DPI. Ora duit gambar TPI iki kono masjid. Kalau sampean mengatakan kodok haram, duit kono masjid haram kabeh. Sampean kudu pinter dadi takmir. Kutukan golek kodok. Malik kodok halal. Tapi mohon maaf, nanti pulang kalau jadi gerakan kodok kabeh. Bukan ini wawasan. Kembali. Kemudian Imam Syafi'i sudah sangat terkenal ya. Imam Syafi'i mazhab ini dibangun oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mayoritas ahli sejarah sepakat bahwa Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 1150 Hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Malik ini lahir di Gaza, Palestina. Imam Syafi'i, beliau meninggal dunia di Kairo, Mesir, tahun 204 Hijriah. Sampai sekarang kuburannya masih sangat ramai dikunjungi, diziarahi orang. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya rezeki suatu saat melakukan umroh sambil ziarah, ada yang ke Mesir, ada yang ke Turki, termasuk melihat guru-guru kita itu. Tidak hanya nyampel saja, Mbak Kuto, yang ono barang kalau punya rezeki, mana umroh Mesir, sampai drop Firman, ya boleh lah. Itu Firman itu masuk Quran. Kita yang gak ada nggak masuk Quran, Firman masuk Quran. Kita buktikan sejarah. Oh, nama saya drop Firman, ya Firman itu berdua Quran. Mesti tahu tapi kalau nggak perlu kita risau-risau dengan pendapat yang ruwet-ruwet dunia. Enak ya jawaban-jawaban tentunya logis tapi dunia nih kadang-kadang ya. Betul. Kemudian ada mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal. Beliau lahir di Baghdad tahun 163 Hijriah, wafat tahun 240 Hijriah. Mazhab Hambali ini banyak diikuti oleh orang-orang di Mekah. Mazhab Wahabi itu banyak mengikuti mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu banyak menghukumi sesuatu berdasarkan tekstual Quran, berdasarkan tekstual hadis. Satu contoh di antaranya di Quran ada ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran, maka masyarakat itu, negara itu kafir. Makanya orang-orang yang bermadzhab Hambali mengatakan negara Indonesia negara kafir. Dari doktrin itulah muncul aliran-aliran keras, radikal. Gak salah mereka, karena mengikuti mazhab itu. Mazhab Bali itu iya. Itu sudut pandang
undang anak-anak kita sekolahkan di mana, anak-anak kita ngaji di mana, mau pilih mazhab siapa, monggo. Tetapi ending yang kita harapkan itu yang sedang kita nantikan. Apa ingin anak kita jadi radikal, anak kita jadi apa yang dimusuhi masyarakat banyak walaupun dia berdalil Quran? Dia berdalil Quran, dia mengatakan syahid. Itu Quran, wallahu yakum bima anzalallah, ulaika humul kafirun. Dia pidato di masjid Al-Hilal kantor gubernur, pakai dalil itu. Padahal Quran bisa boleh pakai uang gubernur. Lah gubernur itu masa ada pakai Quran, dia pakai perda. Hah? Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri. Wih, itu kabel-kabel ini ya. Saya dan sampai bisa jadi manusia tekstual. Dan sekarang orang-orang tekstual ini dipelopori oleh MDA yang pusatnya di Solo. Saya bicara keras. Dia nggak pernah belajar ilmu nahwu, nggak pernah belajar musyawarah, nggak pernah belajar ilmu mantek, balaghah, asbabun nuzul dan sebagainya. Mohon buku Quran terjemah dibacakan. Ini mazhab tekstual. Nah, ini kan kita harus masuk ke lingkungan. Dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Imam Junaid al-Baghdadi itu nama aslinya Abul Qasim al-Junaid bin Muhammad bin al-Junaid al-Kazzaz al-Qawariri, lahir di Baghdad, meninggal pada Jumat petang tahun 298 Hijriah. Sementara tahun kelahirannya sampai saat ini belum ditemukan dalam tiap buku yang menulis sejarah kehidupannya. Itu. Kemudian yang ketujuh Imam Ghazali, nama beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, wafat tahun 505 Hijriah, bertepatan tahun 1111 Masehi. Itu Imam Ghazali. Kitab-kitabnya menyebar di lingkungan kita. Salah satunya adalah Hidayatul Hidayah. Mbak Biar kita itu dulu kalau ngaji, kita paling rendah namanya Safinatun Najah, Sulamut Taufiq. Setelah itu naik Hidayatul Hidayah, itu fikih tasawuf. Setelah itu naik namanya syaratnya Maraqul Ubudiyah, baru Minhajul Abidin, baru Ihya Ulumuddin. Itu tingkatan-tingkatan. Dan di Indonesia pengikut mazhab ini cukup banyak, cukup umum lah mazhab yang mengikuti mazhab yang Hambali. Nah, sebagaimana definisi yang sangat sederhana disenandungkan dalam Untayan Nazar oleh Kiai Zainal Abidin At-Timyati, muttabi'us sunnati wal jamaah, muttabi'u madha'ibil a'immah, fafil usuli taba'ul madhaba, al-maturidil ash'aril muhadzaba, wafil furu'i ahadal arba'ati, umqodatun hudadi adil ummati, asyafi'i wal hanafi mubahani, wa malikin wa ahmad bin hambali, wa fit tasawufi awid dhariqa, Imamunal Junaid dzal haqiqah. Nanti ini boleh bareng dengan lagu ini. Tabi'u sunnati wal jamaah. Ini penggaweane lari pondok nyanyi ganti nyanyi. Ini nyanyi ini santri. Mana nih? Pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikuti mazhab para imam. Dalam masalah usul atau akidah mereka mengikuti mazhab Imam Asy'ari dan Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti salah satu mazhab yang menjadi pemimpin umat ini, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang cemerlang, serta Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam bidang tasawuf atau thariqah mengikuti ajaran Imam Junaid al-Baghdadi. Diterangkan dalam kitab Al-Hidayah Al-Muhimmah halaman 47. Salah satu alasan dipilihnya ulama-ulama tersebut oleh salafus shalih
sebagai panutan dalam ahli sunnah wal jamaah karena mereka telah terbukti mampu membawa ajaran-ajaran yang sesuai dengan inti sari agama Islam yang telah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan mengikuti hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi umatnya, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdurrahman, keterangan saking sahabat Abdurrahman bin Amrin As-Sulami, Anna Usni Abdurrahman bin Sulami Usami'an ireng sapa Abdurrahman Al-Irbad bin Sariyah ing Irbad bin Sariyah. Ola dawuh sapa Irbad bin Sariyah, ma'udana pare mau itu ing kita sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum moko wajib ing atase sira kabeh bima kelawan barang arwah kang terus sira kabeh min sunnati saking ketetapan ingsun wa sunnatil khulafa'ir rasyidina lan ketetapane khalifah kang oleh pitutur kabeh papat ai al mahdiyina tegese kang padha oleh hidayah kabeh. Hadis sahih dari Abdurrahman bin Amr As-Sulami, sesungguhnya ia mendengar An-Irbad bin Sariyah berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kami. Kata Nabi, gimana? Kalian wajib berpegang teguh pada sunnahku, apa yang aku ajarkan, dan perilaku khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Jadi ngikuti Nabi, ngikuti Pak Khalifah itu perintah Nabi. Saya dan panjenengan traweh 20 rakaat plus 3 witir itu perintah Nabi karena mengikuti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab salah satu sahabat yang menjadi khalifah ketiga dan itu dijamin oleh Nabi masuk surga. Kata Umar bin Khattab, ada bid'atun hasanatun, ini bid'ah yang terbaik. Maka jangan dibiasakan tarawih belum 20 keluar kecuali payah. Ya, kecuali batal, balik dulu mana? Kecuali kamu tarawih berapa? 20 keluar. Iya sih, ayah, enggak apa-apa. Tapi itu 20, yang niatnya 20, prakteknya 12. Jadi makmum, kalau jadi imam lain lagi. Proklamirkan itu sudah, nggak usah kecil hati. Kita ikuti Nabi iya. Dan hadis ini sahih dalam Musnad Ahmad bin Hambal urutan hadis 16.519. 16.000. Menapal ini 16.519. 9 itu untuk nama lama lu dunia. Karena itu sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah merupakan Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan apa yang digariskan dan diamalkan oleh para sahabatnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, dengan tegas Nabi menyatakan bahwa yang benar adalah yang mereka tetap berpedoman pada apa yang diperbuat Nabi dan para sahabatnya pada waktu itu. Aima ana alaihi yaum wa ashabi. Maka Ahlussunnah wal Jamaah sesungguhnya bukanlah aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran hakiki agama Islam. Ahlussunnah wal Jamaah justru berusaha untuk menjaga agama Islam dari beberapa aliran yang akan mencerabut ajaran Islam dari akar dan fondasinya semula. Setelah aliran-aliran itu semakin merajalela, tentu diperlukan suatu gerakan untuk mensosialisasikan dan mengembangkan kembali ajaran murni Islam ini. Ini kan sedang sosialisasi. Sosialisasi lagi. Kan dianggap barang-barang. Oh, berarti masjid Allah. Ngaji opo? Kita pakai bahasa Indonesia.
dituliskan, ya kita pinjam. Taurat ya, Taurat, walaupun bukan bahasa Arab, kita itu nggak bahasa Arab, mujarobat dengan kita, oleh misalnya ibu. Padahal mujarobat itu dari kata-kata jaroba, maknanya percobaan, hasil eksperimen, kumpulan eksperimen itu bahasa Arab itu mujarobat. Ngeracik iki, waduh mandi hasil percobaan, ngeracik iki kelompoknya dadi mujarobat. Tibake dari jamu teko iki mujarab. Tulis jaran mujarab. Itu dari kata-kata hasil eksperimen. Ini enggak bahasa Arab apa. Digoreng kan mujarobat mungkin. Hasil eksperimen jadi mujarobat. Ini kan perlu ngumpul eksperimen. Hasil eksperimen menunjukkan obat. Setelah aliran Samuni sekaligus merupakan salah satu jalan mempertahankan, memperjuangkan dan mengembalikan agama Islam agar tetap sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul SAW dan para sahabat beliau. 8 ada keterangan bahwa komitmen untuk mendapatkan ajaran yang murni dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Pertama, keinginan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ajaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, para sahabatnya. Kita harus ada komitmen. Makanya kemarin mau mengaji, beberapa orang datang ke rumah sampai temenan saya mengaji. Nah, ada komitmen apa? Lo beli subuh masjid aku. Dengan suami aja. Ya kan kalau masjid aku kalau subuh ini paling tidak masih 100-an, 100 saya katakan. Sama ya subuh di sini kan gitu. Tidak hebat. Makanya saya bilang tidak harus banyak dengan 5 tanpa komitmen. Ayo. Kan bilang ke keluarga kalau Selasa ada acara aku ngaji. Sama harus komitmen, ini penting ini. Kesalahan kita itu nggak ditanya dulu mulai awal. Ceritain dulu ya teman-teman. Kalau cepet, palingnya itu enggak temen aku ini ayo. Itu 2 buku, ini tunggu gua nggak tunggu mana. Komitmen. Lah yang mau jadi gini sinten deh kalau begini. Ayo, wape alasan repot ya sepi macam ini. Aku enggak datang sibuk. TV sibuk. Pegel sibuk, keturun sibuk, lengger sibuk, PKK sibuk. Naik karcis sibuk, naik arisan sibuk. Ayo bisa kita terus masjid akan sendiri. Komitmen yang pertama, yang kedua. Berhati-hati menerima suatu pendapat atau penafsiran dengan meneliti kebenaran dan kesinambungan jalur dan salurannya sampai Rasulullah. Angel ini milik kiai. Begitu dengan dapat ceramah. Yang ceramah itu nanti benar atau tidak, itu harus kita teliti. Dan teliti nggak bodohnya akeh. Seperti di Jakarta itu ada tanah jembatan ambil jalan Mata Dinata ya. Loh itu kalau pulau kawan teliti orang iso kan kuliah di CS1 teknik sipil petang tahun 5 tahun yang lulus itu. Lalu kayak kuliah orang iso teliti sama ada sama undang ceramah yang dari mana? Untuk enak itu biasanya ceramah kono enak ukuran sopo. Selera. Iya. Selera. Oleh karena itu yang bisa meneliti itu adalah ilmu yang setara dan di atasnya. Disinilah Mbak Buyut Pulau bisa mengkabel klien. Lek ono acara-acara boleh sopo gak boleh angel-angel. Wis kiai dia gurumu. Sangat tenan. Gurumu kiai sing diikolo sing masjid sing diikolo sing itu. Ini karena sekarang banyak orang menawarkan
mimpin toriko, mimpin sholawat. Tidak boleh mimpin toriko, tidak boleh mimpin sholawat yang sifatnya wirid kalau nggak punya sanad sampai Rasulullah. Apalagi sholat badarnya sama Allah. Jadi, lagu kebangsaan yang itu. Singarang Kiai Muhammad Ali asal itu Bal, Bapak Kemudian zaman tahun 65 Geratno dan yang PKI dikai semangat koyok pasukan perang Badar. Itu sejarahnya banyak. Ada orang kreatif, ada orang NU, nggak ada orang kreatif. Dunia itu ada selawatan lagu sepi, sedang dutan sampai karaokean kalau itu. Untung ada teman-teman kreatif banyak, selawatan, terbang jidor, ngopo lagunya. Orang itu baca sampai joget ini. Hati-hati, kembali. Tidak hanya dengan membaca sepotong naskah dari satu dalil saja, tidak bisa. Makanya ini kajian, malam ini kan kita kajian. Yang ketiga, berusaha mempelajari Islam seutuh mungkin dengan mempelajari secara ijmali global dan tafsiri terperinci detail dengan memahami garis-garis besarnya, garis-garis kecilnya mikro. Keempat, berusaha keras mengamalkan Islam sebaik mungkin dengan selalu menyadari kelemahan diri awalnya dikurangi sehingga tidak merasa dirinya paling benar dan paling takwa. Tidak boleh. Ini salah satu caranya. Nah, jika sekarang banyak kelompok yang mengaku dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka harus membuktikan dalam praktek keseharian bahwa ia benar-benar telah mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira tinggal sedikit terus saja cuma ini. Kami sabar ini. Antam mau? Tinggi. Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan jika ada yang bertanya, langsung mau terjemahin. Semua kelompok mengaku dirinya sebagai golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Jawaban kami adalah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan hanya klaim semata, namun harus diwujudkan, diaplikasikan dalam perbuatan dan ucapan. Pada zaman kita sekarang ini, perwujudan itu dapat dilihat dengan mengikuti apa yang tertera dalam hadis-hadis yang sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab lainnya yang telah disepakati validitasnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah merupakan ajaran yang sesuai dengan apa yang digariskan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya, dan itu tidak bisa hanya sebatas klaim semata, namun harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu manfaat dan kita digolongkan oleh yang selamat mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'ilman mubarakan wa imanan daiman wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma Ya Arhamar Rahimin.